Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nurfi Hernawati dengan nomor pokok mahasiswa 205020036 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Angkatan 2020. Gimana nih semua kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari koperasi, sebagaimana yang telah saya buat PPT-nya. Langsung saja, yang pertama ada menurut Muhammad Hatta, koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada zaman penjajahan Jepang, koperasi Indonesia benar-benar hanya dijadikan sebagai alat untuk mendistribusikan bahan-bahan pokok untuk kepentingan perang Jepang saja, dan bukan untuk kepentingan rakyat bersama. Ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial semakin memuncak, hal ini lantas mendorong orang-orang mempersatukan diri kembali untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya untuk mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya. Itulah yang dituju dalam koperasi. Kemudian pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Selain itu, ada info penting nih. Perhatian Muhammad Hatta atau Bapak Wakil Presiden Indonesia yang pertama terhadap penderitaan rakyat kecil mendorongnya untuk mempelopori gerakan koperasi yang pada prinsipnya bertujuan untuk memperbaiki nasib golongan miskin dari kelompok ekonomi lemah. Karena itu, Bung Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Gelar ini diberikan pada saat Kongres Koperasi Indonesia di Bandung pada tanggal 17 Juli 1953. Kemudian yang kedua ada menurut ILO atau International Labour Organization, dikutip oleh Idilius dan Sudarsono 1993. Koperasi ialah suatu kumpulan orang. Ya, suatu kumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya, maka mereka membentuk usaha bersama yang bisa disebut perusahaan bersama yang dikelola oleh bersama-sama pula. Dari situ, anggota koperasi yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan diawasi secara demokratis agar terciptanya keadilan anggota yang berlandaskan asas kekeluargaan. Kemudian, masing-masing anggota memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Yang ketiga ada menurut Dr. Gem Ladenata, mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Mengapa demikian? Karena koperasi itu didirikan oleh sekumpulan orang, kemudian anggota koperasi membangun usaha bersama. Karena sebenarnya begini, koperasi adalah bentuk usaha yang paling ideal, di mana anggotanya juga bertindak sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sekaligus sebagai pemilik. Selain itu, anggota koperasi saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota. Dalam konteks Indonesia, koperasi merupakan bentuk usaha yang sah yang keberadaannya diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir ada menurut H.E. Erdmann,
mengemukakan bahwa koperasi ialah usaha bersama yang berlandaskan atas tolong-menolong guna memperbaiki atau meningkatkan taraf kehidupan. Sebagaimana asas koperasi yaitu adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong-menolong di antara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Selain itu, koperasi merupakan badan hukum yang berdasar atas asas kekeluargaan yang semua anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Dengan demikian, artinya setiap anggota koperasi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing di mana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang akan diambil. Selain itu, anggota ialah pemilik yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi. Nah, itulah pengertian dari koperasi menurut beberapa ahli. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.